Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumul itsnain 20 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan kitab Tatbiq Application, penerapan ilmi tajwid dan ilmil qiraah pada surat Al-Alaq. Maka kita masuk kepada ayat yang terakhir, ayat yang ke-19. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka di dalam ayat ini kalla la tuti'hu, maka kalla di sini adalah harf zajr. Maknanya harf yang mempunyai makna ancaman. Awas, janganlah sekali-kali. Itu maknanya. La tuti'hu. Maka kaf di sini dari huruf al-muraqqaqah, wa kadzalika lam dari huruf al-muraqqaqah, dan alif qablahu fathah dinamakan mad tabi'i. Kalla, maka di sini harakatain, la tuti'hu, la muraqqaqah, wal alif kadzalik muraqqaqah, mengikuti lam dan dia mad tabi'i. Kemudian tuti'hu, maka ta kadzalik muraqqaqah, illa ta, maka ta tuti', ta di sini mufakhamah, dan mufakhamahnya di sini derajatnya agak rendah karena dia kasrah. Beda dengan dhammah dan fathah. Tu, to, tu, maka lebih kuat. Adapun ti, kasrah, maka lebih lemah. Meskipun semuanya mufakhamah, maka to dari huruf al-mufakhamah masuk kepada derajat yang keempat, yang mana dia tidak begitu kuat dari tafkhimnya, namun tetap dari mufakhamah. Tuti', tuti', berbeda dengan fathah to atau tu. Itu air tu keluar-keluar, la ilaha illallah, itu dihisab kalian. Siapa yang menyalakan tadi? Dihisab itu air yang keluar, listrik. Siapa yang bertanggung jawab? La tuti'hu, maka ta mufakhamah, meskipun darajahnya yang paling rendah. Wal ain sakinah muraqqaqah, wal ha muraqqaqah. Dan hak di sini apakah mad silah qasirah atau mad silah tawilah indak ya Hudzaifah? Tuti'hu mad silah qasirah atau tawilah? Yulgha maksudnya. Hah? Yulgha. Limada yulgha? لأن قبله
Syukur. Baik. Hasan. Li'anna lam yatawaffar asyurut. Wa syurut labudda qablahu wa ba'dahu mutaharrikan. Fahuna laisa mutaharrik idan tuti'hu. Laisa tuti'hu waqtarib wasjud tuti'hu wasjud, tidak. Maka di sini yulgha hukmuhu dikarenakan sebelumnya as-sukun tuti'hu. Wasjud, maka waw di sini waw muraqqaqah, dan usjud di sini ada hamzah. Lalu kenapa tidak dibaca? Karena hamzatul wasl. Hamzatul wasl dibaca jika dia berkesendirian di depan. Maka jika tidak ada waw, la tuti'hu usjud. Kita sebutkan hamzahnya usjud. Namun di sini karena bersambung dengan waw menjadi wasjud. Mana hamzahnya? Hamzah wasl tasqutu fi wastil kalam. Fi wasti al kalam. Maka wasjud langsung kepada sin. Wasin huna muraqqaqah kadalik. Wasjud. Maka sin di sini mempunyai sifat bagaimana kita pelajari sekarang. Maka sin barakallahu fikum dari segi makhrajnya, maka dia adalah makhrajnya dari al-lisan. Tarful lisan ma'amma fauqa as-sanaya as-sufla. Dia ujung dari lisan dan di atas dari as-sanaya as-sufla. Mana as-sanaya as-sufla? Gigi seri yang bawah. Maka di sini sin. Ayo kita baca sa si su as. Ini dari segi makhraj. Adapun dari segi as-sifah, maka dia sifatnya hams dan sifatnya rokhawah. Maka sifatul hams maknanya adalah jaroyan an-nafs inda nutq, di mana di saat kita menyebutkannya dan mensukunkannya masih ada nafas. Maka dia termasuk dari huruful hams, seperti disebutkan Ibnu Al-Jazri, huruful hams ada berapa? Fahathahu syakhsun sakata, syahidnya sakata. Maka sin masuk kepada harf sakata, maka dia dari hams. Maka bagaimana kita baca? Mari kita baca bersama. Sa si su as. Dengarkan saya di saat disukun. Sa si su as. Ada se. Seperti kaf temannya dan ta temannya. Ka ki ku ak. Ta ti tu at. Sa si su as. Maka di saat disukunkan dia ada udara yang keluar. Maka fas, was, istaghfir, wasjud, ada wasjud, istaghfir, istirahah, istri. Ini siapa yang tertawa pertama berarti pengen nikah nih. Kita kan contoh sin sakinah istighfar,
Istirahah. Saya bilang istri, langsung ketawa. Ini yang ketawa pertama, the first love. Orang yang pertama-pertama ada sesuatu berarti. Maka kembali kepada sin. Was dikatakan di sini dengan hams. Maka was, sa, si, su, as, was, jud, was, jud. Harus ada suara yang, harus ada nafas yang keluar. Was, jud. Ini sifat dari hams. Dan yang kedua mempunyai sifat rokhawah. Maka selain sin keluar dari nafas, sa, si, su, as, was, maka di sini pun suara yang keluar. Berarti apa kalau begitu rokhawah? Karena rokhawah adalah jaroyan saut indan nutq. Di saat disukunkan masih ada es. Lalu apa faidahnya rokhawah? Ada jenjang waktu. Maka huruf-huruf rokhawah jika disukunkan ada jenjang waktu. Seperti di sini was jud, was jud. Maka qiraah yang benar, pertama keluar nafas, kedua keluar suara. Ada suara di saat disukunkan, waktu yang ada tempo. Was jud. Adapun yang salah maka dicepatkan. Wasjud. Wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud. Wasjud. Maka ini salah. Yang benar sinnya hams keluar nafas dan sinnya rokhawah kharaja saut. Wasjud. Wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud. Wasjud. Dan begitupun di dalam ayat ini ada yang sukun juga sebelumnya. Ain tuti'hu terlewat, maka kita kembalikan. Maka ain makhrajnya berbeda tentunya dengan sin. Fa'ain adalah wastul halq, tengah dari kerongkongan kita di sini. A, ai, au, a. Maka makhraj ain terus terang makhraj yang susah bagi orang Indonesia. Seperti ikhwah di sini juga anak-anak kebanyakan membacanya dengan hamzah. Maka di sini la tuti'hu ain. Nanti dari kalian akan ada yang baca dengan hamzah. La tuti'hu. Coba nanti dengar. La tuti'hu. Iya. Biasanya anak-anak yang baru belajar, padahal sudah bertahun-tahun di pondok yang lain, namun mungkin tidak ada ihtimam dari segi makharijul huruf, yang penting ngafal. Maka kita heran di sini. Dari pondok lain yang sudah bertahun-tahun masih iza wazolimun. Itu 4 tahun belajar apa? Hafalannya sudah setengah juz. Namun seperti itu, itulah